Oke, malam angkatan 3. Sebelum kita memulai kelas, saya memberitahu kalau kita ini sudah masuk ke minggu pertengahan ya. Artinya, jadi hari ini setelah kita kelas, saya kasih nanti soal UTS ya teman-teman ya. Soal UTS-nya juga berkaitan dengan soal-soal yang biasa saya kasih di pertemuan sebelumnya sampai hari ini. Kemudian untuk teman-teman yang belum mengumpulkan tugas, sila dikumpulkan. Saya belum menutup waktunya kok. Terus terbuka sampai akhir nanti. Sampai akhir kelas kita nanti. Oke ya? Bisa dimengerti ya? Mari kita lihat soal, kita lanjut kelas kita. Iya benar, tugas yang pertama kali itu loh. Oke. Nah, kita masuk ke program linear ya. Yuk kita baca soalnya. Seorang pengusaha memiliki tanah seluas 10.000 meter persegi yang akan dibangun dua tipe rumah A dan B. Ya, jadi dia punya tanah segini 10.000, mau dibangun tuh tanahnya dua tipe rumah A dan B. Kalau tipe A dia 100 meter persegi, tipe B dia 75 meter persegi. Tapi pengusaha itu tuh hanya akan membangun paling banyak 125 unit rumah. Jika keuntungan sebuah rumah tipe A adalah 8 juta dan rumah tipe B 5 juta, maka keuntungan maksimum yang diperoleh adalah, nah, ini kan soal program linear ya. Berarti kalian harus apa? Harus buat modelnya dulu. Ini nih, contoh nih. Luas satu rumah tipe A 100 meter persegi, tipe B 75 meter persegi, dan jumlah luas tanahnya itu 10.000 meter persegi. Berarti bagaimana kita buat modelnya? Berarti kita umpamakan untuk rumah tipe A kita umpamakan misal X, kan gitu. Rumah tipe B kita umpamakan Y. Ya, saya mau mengulang lagi ya yang ini ya, karena kan kemarin kita sempat terputus ya kan, ini yang sempat mati tiba-tiba itu loh ya. Saya ulang lagi, siapa tahu teman-teman yang lain sudah agak lupa, jadi saya review lagi ya. Jadi bagaimana kita membuat modelnya ini? Nih, berarti 100 X tambah 75 Y harus kurang dari sama dengan 10.000. Seratus ini dari mana? Ini dari luas rumah tipe A. X ini kan tipe A, rumah tipe A. 75 dari mana? Dari luas rumah untuk tipe B. Ya ini kan tipe B. Nah, mereka kedua ini kalau dijumlahkan itu harus kurang dari atau sama dengan 10.000. Karena yang tersedia tanahnya itu hanya 10.000, jadi nggak mungkin lebih. Iya, betul. Lalu bagaimana ini? Bagaimana kita memakai ini 125 unit rumah?
pengusaha itu hanya akan membangun paling banyak 125 unit rumah. Nah, bagaimana ini? Ada yang tahu mungkin teman-teman? Bagaimana kita membuat ke dalam bentuk matematika untuk kata-kata ini? Pengusaha itu hanya akan membangun paling banyak 125 unit rumah. Oke, siapa yang tahu? Iya, betul. X tambah Y itu kurang dari sama dengan 125. Oke, jadi kedua persamaan inilah, sistem inilah yang kita selesaikan. Intinya kita cari nilai X, kita cari nilai Y. Itu dia. Malam Mbak Intan. Lalu inilah yang fungsi constraint-nya, kendalanya. Jika keuntungan sebuah rumah tipe A 8 juta, rumah tipe B 5 juta, maka keuntungan maksimumnya berapa? Berarti nanti FZ-nya sama dengan 8 juta X tambah 5 juta Y. Oke. Nah ini ya yang sudah kita kerjakan tadi. Nah ini yang kita cari nih. Ini kita cari nilai X dan nilai Y. Caranya apa? Substitusi eliminasi ya. Saya yakin teman-teman udah ngerti lah substitusi eliminasi. Cari nilai X, cari nilai Y. Lalu kita buat ke garisnya untuk mencari daerah solusinya itu yang mana. Ya. Dan kunci utamanya itu ini, bagaimana caranya kita bentuk kata-kata ini jadi sebuah sistem. Nah ini jadi 100x tambah 75y kurang dari sama dengan 10.000. Nah itu intinya, itu bagaimana kita cara buat ini dari kalimat buat jadi ini, jadi sistem dalam matematika gitu ya. Jadi banyak berlatih. Kalau untuk ngerjainnya saya yakin lah teman-teman udah bisa lah. Untuk cari nilai X, nilai Y kan kita substitusi eliminasi aja. Ya. Oke. Nah, ini matriks ini kita cari nilai X dan nilai Y. Yuk dikerjain. Ayo, matriks paling gampang nih. Haruskah saya panggil satu persatu? Ayo, nilai X-nya berapa? Ayo, siapa yang bisa? Yuk, nilai X-nya berapa? Ingat ya, ini dari Mbak Intan X sama dengan min 3. Yang lain mungkin ada yang berbeda jawabannya. Iya benar, caranya seperti itu Mbak Dori. Jadi sama posisinya ya. Berarti 4 tambah 2x tambah 4 sama dengan 2. Lalu yang ini 2y tambah 3x tambah 6 sama dengan min 11. Jadi harus sesuai posisinya. Berarti ini kan 5 tambah min 9 min 4, ini hasilnya pas kan? Nah, jadi posisinya harus sesuai. 1 tambah 2, ini hasilnya 3 gitu. Begitu juga dengan ini, berarti 5 tambah 2x tambah 4 sama dengan min 4. Berarti x kita dapat berapa?
Mbak Nurit juga X-nya sama dengan min 3, Y-nya min 4. Oke, kita tes. Berarti 4 tambah 2X tambah 4 sama dengan 2. Berarti ini 2X sama dengan 2 kurang 8. Berarti 2X sama dengan min 6, X sama dengan min 3. Ini sudah? Ini sudah diupload. Iya, Jadi ngerti ya untuk matriks ya. Jadi satu-satu. Berarti nanti Y-nya itu min 4, jadi min 3 tambah min 4, jadinya min 7. Oke. Matriks ini juga udah. Nah ini, masih ingat cara ngerjain ini? Kita pakai apa ini? Omset sebuah perusahaan kuliner pada bulan Januari 2015 sebesar 300 juta. Seiring peningkatan kualitas perusahaan tersebut, maka omset perusahaan bertambah sebesar 50 juta setiap bulannya. Total omset perusahaan tersebut selama tahun 2015 adalah jadi ini awalnya 300 juta nih awalnya. Kemudian setiap bulan dia ada kenaikan. Bertambah sebesar 50 juta. Berarti 50 juta ini sebagai apa? Berarti dia setiap bulan tambah 50 juta, sebulan tambah 50 juta, tambah 50 juta lagi. Berarti dari 300 jadi 350, jadi 400, jadi 450 gitu kan? Berarti ini modelnya model apa nih? Soal tentang apa? Aritmatika. Ya kan? Dia tentang aritmatika. Jadi kalau di aritmatika si 300 jutanya ini sebagai apa? Ayo saya mau tanya. Iya, sebagai A. Ini sebagai A. Lalu 50 juta sebagai apa? Iya, beda. Nah, maka total omset perusahaan. Nah, ini yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Siapa yang tahu? Total omset perusahaan tersebut selama tahun 2015. Yes, Mbak Susan. Sila masuk, sila join. Total omset perusahaan selama tahun 2015. Iya, benar. S12. Ya, S12. Karena kan satu tahun kan ada 12 bulan. Betul, S12. Ayo, siapa yang hafal rumusnya? Kan N per 2 gitu kan? Dikali 2A ditambah N min 1 kali B. Sip. Maaf ya teman-teman, mungkin ini tulisan saya agak
kurang rapi karena saya nulisnya ini bukan di meja, saya di tempat tidur karena agak kurang enak badan. Oke ya. Nih. Aritmatika ini jangan ini ya. Jangan lupa ini rumusnya. Ini bisa saya yakin 99% bahkan 100% ini aritmatika ini akan keluar di UN. Jadi seenggaknya teman-teman harus hafal ini SN, UN. Ya, SN ini harus dihafal. Oke, kita masukkan. Karena dia S12, karena ada 12 bulan kan, berarti 12/2 dikali 2A. A itu kan tadi, A atau U1 tadi kan 300 juta. Masukkan 300 juta, tambah N-nya kan tadi 12, kurang 1 kan 11. Bedanya tadi kita sudah tentukan 50 juta, karena setiap bulan dia tambah 50 juta. Oke, sudah. 2 kali 300 juta berarti 600 juta ditambah 50 juta kali 11 550 juta. Berarti 6 dikali 600 juta tambah 550 juta. Waduh, banyak bener ini. 369 berarti 1 miliar. Berarti 6 dikali 1 miliar 150 juta ini hasilnya 6 miliar 900 juta. Jadi inilah total omset selama tahun 2015. Berarti jawabannya ini yang B ya. Yang B. Sip. Ada pertanyaan? Oke. Diketahui suku ketiga dan keenam suatu deret aritmatika berturut-turut adalah 125 dan 200. Jumlah 10 suku pertama deret tersebut. Saya harap sih teman-teman udah bisa ngerjain ini. Suku ketiga berarti apa? U3 125. U3 sama dengan apa? A tambah berapa B? Sip. Ya ini gak boleh lupa ini. Lalu U6 sama dengan 200. U6 itu berarti A tambah 5B. Nah ini teman-teman harusnya sih bisa mencari nilai A dan nilai B dari sini dengan substitusi dan eliminasi. Ayo, saya mau tahu berapa nilai A dan B yang teman-teman dapat. Yuk dicari yuk. Yuk, saya kasih waktu untuk cari. Yang udah langsung setor ya. Dari Mbak Intan, A-nya 75, B-nya 25. Mbak Susi juga.
Yuk cek and recheck. Nih ya, berarti A tambah 5B sama dengan 200, A tambah 2B sama dengan 125. Berarti kita kurangin, A-nya habis ya. Sisanya apa ini? 5 kurang 2, 3B sama dengan 75, berarti B 25. B-nya sama dengan 25. Lalu masukkan B-nya ke A tambah 2B, berarti A-nya sama dengan 75. Berarti A-nya 75, B-nya 25. Lalu bagaimana dengan S10? Yang ditanyakan S10. Udah, masukkan aja ke rumusnya. Ya, ngerti ya, masukin ke rumusnya jadi 1875. Oke ya, saya harap ini teman-teman ngerti nih. Ngerti alurnya ya. Oke. Nah, ini dia trigonometri nih. Siapa yang hafal? Udah pernah saya kasih. Sin pasangannya apa? Di segitiga siku-siku. Sin pasangannya apa? Demi. Yang angkatan 3 asli tahu kan ya? Sin demi itu apa? Angkatan 3 asli. Ya, tahu ya? Sip. Nah, kita lihat nih. Jika sin B 5/13, berarti saya tanya, ini kan sinus B. Nah, sinus B ini 5/13. Berarti letaknya 5 di mana? Letaknya 13 di mana? 5 di mana nih berarti? Ini kan B di sini nih, B. B kan di sini nih. Ini B. Berarti ini 5. Kan gitu. Berarti ini 13. Ya kan? Oke. Lalu yang ditanya sin C. Nah, C di sini nih. C di sini. Berarti sin C di mana? Depan. Depannya mana depannya? Berarti sin C ini sama dengan AB per BC gitu kan? Nah, kita belum tahu nih AB-nya. Ayo, siapa yang bisa cari AB? Pakai apa nyari AB-nya? Pakai Pitagoras. Pakai Pitagoras kan? 13 akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Berarti akar dari 13 kuadrat itu 169. 5 kuadrat itu 25. Nah, hasilnya 144. Akar 144 berapa? 12. Berarti sin C ini depan per miring. Depannya berapa? 12, miringnya 13. Ya kan? Berarti sin C itu 12 per 13. Jawabannya D. Paham ya? Bisa ini ya? Sip. Oke, ini ya 12 per 13.
Sebuah tangga disandarkan pada dinding, seperti tampak pada gambar berikut. Jika jarak ujung tangga ke atas lantai adalah 2 meter, ya, berarti ujung tangga ke atas lantai. Ini 2 meter. Ini ujung tangganya ini. Ke atas lantai ini. Nih, ini dikasih tahu di gambar ya, 2 meter. Dan sudut antara ujung tangga bawah dengan lantai, ini lantai, ujung tangga bawah ini 30 derajat, maka panjang tangga adalah, nah ini tangga ya kan. Nah, berarti yang ditanya ini, ayo siapa yang bisa cari? Kamu dikasih tahu ini besar sudutnya 30 derajat, lalu ini panjang ini 2 meter. Nah, gimana caranya kamu bisa cari panjang dari sini? Panjang sisi miring. Nah, ini siku-siku nih. Berarti kamu pakai trigonometri nih. Intinya kamu harus tahu apa? Kamu harus tahu nilai sudut istimewa. Nilai sinus 30 berapa? Iya benar, cari sinus 30 derajat itu berapa. Jadi kamu harus hafal nilai sin 30 berapa, nilai sin 60 berapa, 90 berapa, ya. Sudut istimewa itu kamu harus tahu. Saya yakin di buku kalian tuh pasti ada. Ya. Sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Sin itu depan per miring. Berarti sin 30 itu setengah sama dengan depan. Siapa? 2. Ya kan? Depannya ini kan siapa? Si 2 meter kan? Per. Nah, ini kita belum tahu miringnya ini. Inilah yang kita cari. Nah, ini perbandingannya. 1/2 sama dengan 2 per miring. Berarti kita tinggal kali silang. Berarti 1 kali miring berarti miring sama dengan 2 kali 2. 4. Dapat deh. Jawabannya B. Jadi jangan lupa ini. Sinus 30 lalu nanti 60 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 dan 360. Itu sudut istimewa. Dan 45 derajat ya. Jangan lupa. Di buku itu kalian bisa cari. Di internet juga lengkap banget. Ya. Ini dia. Caranya juga udah dari sini. Jadi kalian bisa ngulang lagi. Oke, integral. Ayo teman-teman. Masih inget kan integral kan? Yo, coba dikerjain.
Oke. X kuadrat tambah integral dari X kuadrat tambah 1 dikali 2X min 5. Ayo, gimana cara kalian mengerjakannya? Kalau ada soal seperti ini. Yang udah dapet. Iya benar. Kita kalikan sini. X kuadrat kali 2X, X kuadrat kali min 5, kemudian 1 kali 2X, kemudian 1 kali min 5. Setelah dikalikan dulu, barulah satu per satu kita integralkan. Seperti itu. Yuk teman-teman dicoba. Jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? Hasil perkaliannya dulu, hasil perkalian jadi berapa nih? Hasil perkalian jadi berapa? Yuk, hasil perkalian jadi berapa nih? X kuadrat kali 2X berarti jadi halo teman-teman. Jadi 2X pangkat 3 lalu min 5 X kuadrat gitu kan, tambah 2X min 5 kan gitu. dx. Oke, jadi sekarang kita integral langsung satu persatu. Integral dari 2x pangkat 3. Integral dari 2x pangkat 3. Teman-teman masih hafal kan? Masih ingat kan cara mengintegralkan? Berarti integral dari 2x pangkat 3. Integral dari 2x pangkat 3. Apa koefisiennya? Berarti 2 per pangkatnya berapa? Pangkatnya pangkat 3. Berarti pangkatnya tambahkan 1. Jadi 4x pangkatnya tambah 1. 4. Gitu loh. Berarti ini gimana yang ini? Berarti 5 per berapa? 3 X pangkat 3. Tambah kan? Tambah lagi. Berarti ini pangkatnya tambahin 1. Berarti 2 per 2 X kuadrat. Nah ini kan konstanta. Berarti berarti tinggal tambahin aja variabelnya X plus C. Udah selesai. Berarti jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? Jawabannya yang E. Ya, yang E ya. Oke.
Nah, nih. Coba nih dikerjain dulu nih. Nggak usah pakai batas dulu deh. Nggak usah pakai batas dulu. Pakai yang kayak tadi aja ngerjainnya. 1 sama 2-nya nggak usah disubstitusikan dulu. Ayo coba, saya mau tahu. Caranya sama kayak tadi. Yuk, harus banyak latihan. Gimana? Dapat? Ini integral dari 2x kuadrat gitu kan, tambah x min 8x. Ini kan tambah x min 8x, berarti min 7x. Lalu ini min 4 dx. Sekarang mari kita integralkan. Berarti jadi 2/3, ya kan? X pangkat 3 min 7/2 X kuadrat min 4X. Dan sekarang kita masukkan batasnya dari 1 ke 2. 2x 7x itu dari begini. Ini kan 2x kuadrat. 2x kuadrat kan gitu ya. Terus tambah x min 8x. Nih. Kan satu-satu ini kan 2x kuadrat. X kali 1 tambah x min 4 kali 2x. Berarti min 8x min 4. Nah ini kan jadinya kan min 7x. Gitu kan? Ya, saya langsung buat min 7x. Oke, berarti kita sudah dapat ini hasil integralnya. Nah, kita masukin batasnya. Kita masukkan dulu 2. Ganti x-nya semua dengan 2. Berarti 2 pangkat 3 ini 8 kali 2 berarti 16/3. Ini x-nya ini kan 2 kan? 2 kuadrat 4. 4 kali 7 28. Berarti 28/2 min 4 kali 2 8. Tutup kurung, dikurang sama ganti, ini kan 1, ganti semua x dengan 1, berarti 2/3 min 7/2 min 4. Dah, cari deh nanti hasilnya. Seperti itu dia.
Itu caranya ya, ini namanya integral batas. Integral berhingga, karena dia punya batas. Ini dari 1 sampai 2. Ya, bisa ya? Ya, jawabannya B, min 9, 5/6. Oke. Nilai modus dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut ini. Nah, biasanya kalau datanya data tunggal, kita tinggal cari kan, oh mana yang terbanyak. Nah, masalahnya sekarang datanya ini data kelompok. Data kelompok itu ini, bentuknya seperti ini. Nah, ini, bentuknya seperti ini dia. Maka kita sekarang pakai rumus. Kita nggak bisa langsung, oh nilai yang terbanyak ini, berarti modusnya ada di sini. Langsung itu jawabannya, enggak. Kita pakai rumus. Nah, ini rumusnya. Modus untuk data berkelompok ya. Data berkelompok sama dengan titik bawah kelas modus ditambah frekuensi terbanyak dikurangin frekuensi kelas sebelumnya per ini B1 ini sama ya, ini ditambah frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi kelas sesudahnya dikali L. L itu lebar kelas. Nah, itu udah kita masukin. TB ini titik bawah kelas modus. Berarti lihat. Kita lihat di sini. Mana yang paling banyak? Di mana yang paling banyak? 17. Nah, ini kan. Nah, dia ini datanya. Nah, ini dia. Nah, kita ambil titik bawah. Titik bawahnya yang mana? Kan dia mulainya kan dari 158 sampai 163. Titik bawah untuk interval ini adalah 157,5. Jadi di bawah 158 ini setengahnya. Tapi kalau ditanya titik atas, berarti jawabannya ini di atasnya ini 163,5 ya, bisa bedain ya. Kalau titik bawah, ambil nilai yang paling kecil lalu dikurangi 0,5. Ya Mbak Emi, sila join ya. Kalau ambil titik bawah suatu interval, ini kan interval untuk yang modus ya. Untuk modus, kamu lihat yang mana yang ujungnya paling rendah. Oh, 158. Berarti titik bawahnya ada di 157,5. Tapi kalau di interval ini ditanya titik atas, berarti jawabannya 163,5. Gitu ya, paham ya? Dan di rumus ini diminta dia titik bawah, berarti 157,5. Oke, sip, ditulis 157,5. Sekarang frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Kita lihat. Frekuensi terbanyak kan 17. Dikurangi frekuensi sebelumnya. Siapa? 14. Nah, ini. Inilah dia B1. 17 kurang 14. Itulah B1. Nah, ini. Ini B1. Berarti 17 kurang 14. Sudah? Per B1. B1-nya sama dong, 17 kurang 14 juga. Ditambah B2, frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Nah, ini yang bawahnya. Berarti yang ini 17 kurang 12. Inilah B2. Nah,
Nah, ini tambah 17 kurang 12. Dikali L, lebar kelas. Lebar kelas itu ialah jarak dari 158 ke 163 itu ada berapa? Kita hitung ya, 158, 159, 160, 161, 162, dan 163. Berarti ada 6. Ya. Dari 158 sampai 163 itu ada 6 data. Berarti lebar kelasnya itu ada 6. Ya. Berarti kita tulis kali 6. Udah. Kita hitunglah. Ini 17 kurang 14 berarti 3 per 3 ditambah 17 kurang 12, 5 kali 6. Berarti 3 per 8 kali 6 berarti 18 per 8 tambah 157,5. Hasilnya 159,75. Ini dia. Ada yang bingung nggak dari rumusnya? Ya, untuk data per kelompok, modus harus dihafal ya rumusnya. Rumus untuk semua data berkelompok. Tapi biasanya sih modus ini yang keluar. Ya. Oke ya teman-teman, kita lanjut. Kelasnya Mbak Murni. Kenapa Mbak Nuri? Oh iya. Berarti kan sudah pernah kan? Sudah pernah dapat, berarti jangan lupa dihafalin. Oke, sekarang kita ke peluang. Dua buah dadu dilempar undi sekaligus 150 kali. Frekuensi harapan muncul jumlah kedua mata dadu yang merupakan kelipatan 3 adalah sip. Angkatan 5 nih, yang saya ajarin dulu. Udah pernah nih. Masih inget nggak cara ngerjainnya? Ayo, teman-teman yang udah belajar peluang. Masih inget nggak frekuensi harapan? Ya, jadi jumlah dua mata dadu yang hasilnya kelipatan 3, berarti bisa 3, bisa 6. Jadi dua mata dadu kalau dijumlahkan hasilnya itu 3 dan hasilnya juga bisa 6. Nah, itu ada berapa? Saya tanya dulu. Jadi kalau misalnya dua mata dadu semestanya ada berapa? Iya, betul, 36 ya. Sip. Oke, saya tanya nih, berarti nih ada berapa jumlah kedua mata dadu yang merupakan kelipatan 3? Berarti dua mata dadu kalau dijumlahkan hasilnya itu bisa 3, bisa 6. Nah, itu kemungkinannya mata dadunya itu ada berapa?
Sip, ada berapa? Dari Mbak Widya 15. Adakah dari yang lain menyumbangkan jawabannya? Yuk, biar kita dicek. Oke deh, kita cek ya. Berarti kita cari mata dadu yang malam Mbak Yanti. Kita cek dulu mata dadu kalau dijumlahkan 3. Berarti dia bisa 1, 2. Ya, bisa 2, 1. Ada lagi yang bisa dijumlahin 3? Enggak ya? Lalu kalau bisa dijumlahkannya 6. Berarti bisa 1, 5. Bisa 2, 4. 3, 3. 4, 2, 5, 1. Gini kan? Berarti ada berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5. Tambah 2 ini 7. Berarti frekuensi harapannya berarti 7 per berapa? 3, 6 kali 150. Jawabannya C. Saya frekuensi harapan ya. Jadi jangan terkecoh kalau udah frekuensi harapan, kalikan dengan berapa kali dia diundi. Tapi kalau nggak ada kata frekuensi harapan, cukup jawabannya 7 per 36. Inilah peluangnya. 7 per 36 ini peluang keluarnya mata dadu yang merupakan kelipatan 3. Tapi karena di sini ada frekuensi harapan, maka kamu kalikan dengan 150. Berapa kali dia diundi, berapa kali dia dilempar. Gitu ya. Sip, lanjut. Oke. Diagram lingkaran berikut menunjukkan data kegambaran siswa di suatu SMA. Jika banyak siswa 720 orang, maka jumlah siswa yang gemar menyanyi sebanyak ini kan di sini kan berapa orang kan gitu kan, berapa orang. Berarti kamu harus tahu berapa persen orang yang suka menyanyi per, kalau full dia persennya kan berarti 100% kan, dikali berapa jumlah semua orang, 720. Nah, kamu harus tahu berapa persen orang yang suka menyanyi. Nah, ini kan udah dikasih tahu nih, membaca segini, melukis segini, menari keluarga segini. Berarti menyanyi berapa lagi? Kan ini kan tinggal sisanya aja. %15 ya. 15% kan? Berarti ini ada berapa orang jadinya? Berarti 15 per 100 kali 720. Berapa?
Ya, 108 orang. Sip. Lanjut. Harga jagung dari bulan April 2014 sampai Agustus 2014 disajikan pada diagram berikut. April, Mei, Juni, Juli ya. April segini, Mei belum tahu, Juni segini, Juli segini, Agustus segini. Persentase kenaikan harga jagung dari bulan Mei ke Juni itu 25%. Berarti harga jagung bulan Mei berapa? Adakah yang bisa mencarinya? Ayo coba. Ini keluar nih di UN nih. Ada yang punya ide? Nah, kayak gini. Ini kan persentase kenaikan harga jagung dari bulan Mei ke Juni. Kenaikannya berarti kan? Kita mau cari kenaikannya. Kenaikannya itulah yang dibuat ke perasaannya, makanya 25%. Berarti 6.000. Lihat logikanya begini. Berarti 6.300 dikurang X. Ya, untuk mengetahui harga kenaikannya. Kita harus tahu berapa jumlah semua ini. Berarti 4.000 tambah X tambah 6.300 tambah 8.000 tambah 9.400 kan gitu. Oke, kita jumlahkan dulu yang tahu ya. 4.000 tambah 6.300 berarti 10.300 tambah 8.000 berarti 18.300 tambah 9.400 27.700. Berarti 27.700 tambah X. Ya, kita kan nggak tahu berapa X-nya. Dikali 100% sama dengan 25%. Nah, inilah untuk mencari persen kenaikannya. Kita tujuannya untuk mencari X. Gitu kan? Berarti gimana? Udah kita kalikan ini. Ini kalikan dengan 100 kan gitu ya. Berarti 63 tambahkan nolnya 2 dikurang 100 X per 27.700 tambah X sama dengan 25. Kita kalikan silang. Kan 25 per 1. 1 kali ini. Berarti 630.000 min 100 X sama dengan
27.700 kali 25 berapa ya? Enam, 9, 2, 500 tambah X kali 25 tambah 25X gitu. Yang sama-sama X kita gabungkan gitu ya. Ini kita pindah ke sini 630.000 630.000 kurang 692.500. Ini pindah ke sini. Berarti jadi berapa? Berarti 62. Ini pindah ke sini. Berarti minus 62.500. Sama dengan 100-nya ini pindah ke kanan. Berarti 125X. Maka X-nya sama dengan min 500. Wow, kenapa seperti ini? Kenapa minus? Coba apa ada yang salah? 6.300 kurang X. Iya pas. Per 4 tambah 6 10. 10.300 tambah 8 18.300. 18 tambah 9 27. Pas ya? 27.700 tambah X. Nah, ini total semua. Dikali 100X, maka kamu akan dapat 25%. Pas? Pas kok. Rp130.000 iya, per 2700X sama dengan 25/1. Enam 92 tambah 25X ya. Kita nggak ada salah ngitung kan ya? Presentasi kenaikan harga jagung dari bulan Mei ke Juni. Harga jagung bulan Mei. Ini kita nggak tahu. Oke, it's okay. Nanti saya cari lagi nih. Oke, kita lanjut. Nih ya, ingat saya minggu depan ya. Oke. Perhatikan gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nih ya.
dengan panjang rusuk 4 cm. Ingat ya, kubus ini rusuknya semua sama panjangnya. Sudut antara garis BG dan EG adalah, yuk, ini 3 dimensi ya. Yang ditanya BG, ini BG kan? Ini dan EG. Nah, sudut inilah yang ditanya. Oke. Lihat deh teman-teman. Kalau saya tarik garis ini, berarti kita punya segitiga. Ada EG, ada ini BG, ada EB. Berarti begini, begini, begini. Nah, ini kira-kira ya. Ini E, ini B, ini G. Oke? Nah, lalu berapa panjang ini semuanya ini? Saya udah pernah kasih tahu ya di angkatan 5 sih. Kalau kita misal punya bujur sangkar, misalnya panjangnya ini 6 atau berapapun lah, misalnya panjangnya A ya, sisinya A. Kalau bujur sanggar atau persegi, semua sisinya sama ya panjangnya. Nah, maka sisi miringnya ini nilainya itu adalah berapa? Iya, masih ingat ya? A akar 2. Dan ini kejadian di sini. Lihat. Ini kan semua ini kan, kalau kubus ini kan terdiri dari ada 6 persegi, ada 6 bujur sangkar. Nah, lihat, ada bujur sangkar HEFG. Nah, ini ada bujur sangkar HEFG ya. Kelihatan ya, HEFG. Nah, ini kan lihat, ditarik garis diagonalnya. Maka panjang EG-nya ini berapa? Panjang EG berarti berapa jadinya? Ayo saya tanya. Ini kan bujur sangkar dengan sisinya semua 4. Lalu ditarik diagonalnya. Maka panjangnya berapa? Iya, 4 akar 2. Berarti EG ini 4 akar 2. Berarti EB ini panjangnya berapa? EB ini panjangnya berapa? Sama. Bagaimana dengan BG? Sama juga. Gitu kan? Berarti karena semua sisi segitiganya ini sama, berarti ini segitiga apa ini? Berarti segitiga apa ini? Segitiga yang mempunyai sisi sama, berarti segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, maka masing-masing sudutnya ini, jumlah sudut segitiga berapa? Jumlah sudut segitiga berapa? Ayo, jangan lupa, jumlah sudut segitiga berapa? Jumlah sudut segitiga berapa? Berapa jumlah sudut segitiga? 180 derajat. Maka karena ini segitiga sama sisi, maka masing-masing titik sudutnya itu besarnya berapa? Karena ini segitiga sama sisi, maka masing-masing sudutnya berapa? 60 derajat. Maka sudut antara BG dan EG ini ya 60 derajat juga. Nah, gitu dia ya. Kalau 90 derajat itu hanya untuk segitiga siku-siku. Sedangkan kalau ini kan dia nggak membentuk siku-siku ya. Dia nggak ada yang tegak lurus. Segitiga siku-siku kan inti tegak lurus. Kalau tegak lurus nih seperti ini. Nah ini nih, nah ini baru nih, ini siku-siku nih, segitiga siku-siku.
ke sini. Nah, ini baru segitiga siku-siku nih. Tapi untuk E, B, dan G ini, nah ini bukan segitiga siku-siku. Ya, bisa dimengerti ya? Bisa dipahami ya? Ingat, jumlah sudut segitiga kecuali siku-siku itu 180 derajat. Oke. Sampai di sini nih pertemuan kita. Setelah ini akan saya upload soal UTS-nya. Minggu depan kita akan latihan variasi soal lagi. Oke ya? Sip. Sekian pertemuan kita malam ini, teman-teman. Selamat mengulang pelajarannya. Dan videonya juga akan saya upload. Deadline-nya, saya seperti biasa ya, akan saya cantumkan peraturannya itu di soal UTS nanti. Ya, nanti saya screenshot lah, lengkap lah pokoknya. Oke ya, semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih dan selamat malam, selamat istirahat.